Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Apriani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiolinguistik, di mana video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sosiolinguistik yang diampu oleh dosen kami, Lia Sukmawati, SPD MSOS. Sekarang kita akan masuk kepada bagian-bagian sosiolinguistik. Yang pertama, pengertian. Kajian sosiolinguistik, kegunaan sosiolinguistik, hubungan sosiologi dengan linguistik, variasi bahasa, sosiolinguistik, dan sosiologi bahasa. Baik, sekarang kita akan masuk ke pengertian sosiolinguistik secara umum. Secara umum, sosiolinguistik membahas tentang hubungan bahasa dengan penutur bahasa atau sebagai anggota masyarakat. Hal ini mengaitkan fungsi bahasa secara umum, yaitu sebagai alat komunikasi. Berikut adalah pengertian sosiolinguistik dari beberapa ahli. Selain pengertian sosiolinguistik secara umum, ada juga pengertian dari berbagai ahli. Yang pertama, Krida Laksana. Sosiolinguistik lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat bahasa. Yang kedua, Pisman dalam Dalamsyah dan Agustina mengemukakan bahwa sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi variasi bahasa, dan penggunaan bahasa karena ketiga unsur ini berinteraksi dalam dan saling mengubah satu sama lain dalam satu masyarakat tutur. Identitas sosial dari penutur, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi, serta tingkatkan variasi dan ragam linguistik. Berdasarkan pengertian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang erat kaitannya dengan sosiologi, hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur, serta mengkaji tentang ragam variasi bahasa. Kajian sosiolinguistik. Ada 7 dimensi yang merupakan penelitian sosiolinguistik, yaitu 1. Identitas sosial dari penutur, 2. Identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi, 3. Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi, 4. Analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial, 5. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran, 6. Tingkatan variasi dan ragam linguistik, 7. Penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Kegunaan sosiolinguistik, di mana kegunaan sosiolinguistik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dimanfaatkan dalam komunikasi dan berinteraksi. Dan yang kedua, digunakan dalam pengajaran bahasa di sekolah. Hubungan sosiologi dengan linguistik. Pertama, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan individu. Kedua, sosiologi mempelajari antara lain struktur sosial, organisasi kemasyarakatan, hubungan antar anggota masyarakat, dan tingkah laku masyarakat. Ketiga, keeratan hubungan sosiolinguistik dengan sosiologi dapat kita lihat dalam penggunaan metode penelitian. Variasi bahasa. Berikut adalah variasi bahasa menurut Nababan, Swito, Krida Laksana, Cair, dan Agustina. Sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti A. Deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam hubungan budaya tertentu. B. Pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu dalam budaya tertentu yang dilakukan penutur. C. Topik, dan D. Latar belakang pembicaraan. Baik, kesimpulan dari beberapa pemaparan materi tersebut, sosiolinguistik adalah sosiolinguistik merupakan ilmu yang berkaitan dengan sosiologi dan linguistik. Manfaat atau kegunaan sosiolinguistik adalah dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, berinteraksi, baik kepada anak-anak, orang tua, baik dalam keadaan formal maupun non-formal. Mungkin hanya ini pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.